Oke, berikutnya oke, saya tawarkan. Ada yang request? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Bu Latifah. Saya Pak ya. Bu Latifah dulu ya. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rencana evaluasi yang terdiri dari beberapa tabel. Tabel yang pertama, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Dalam komponen refleksinya ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan, dari identifikasi masalah sampai menentukan solusi sudah dilaksanakan semua. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Untuk yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya terkait pedagogik literasi dan numerasi, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa, pemahaman atau pemanfaatan model pembelajaran inovatif, materi terkait literasi, numerasi, dan HOTS. Terus yang terakhir, pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Terus kegiatan yang kedua, eksplorasi penyebab masalah, menentukan masalah yang sudah diidentifikasi, menentukan hasil eksplorasi penyebab masalah, menganalisis eksplorasi penyebab masalah. Untuk yang ketiga, penentuan penyebab masalah, menentukan hasil eksplorasi penyebab masalah, menentukan akar penyebab masalah, menganalisis akar penyebab masalah. Yang keempat, masalah yang terpilih yang akan diselesaikan. Menentukan masalah terpilih yang akan diselesaikan, itu masalahnya punya saya ada 2. Pertama, siswa yang memiliki semangat belajar yang rendah. Yang kedua, kemampuan komunikasi matematis siswa yang rendah. Yang kedua itu menentukan akar penyebab masalah. Yang kelima, eksplorasi alternatif solusinya, menentukan masalah yang terpilih yang akan diselesaikan, menentukan akar penyebab masalah, menentukan eksplorasi alternatif solusi, menganalisis alternatif solusi. Terakhir, menentukan solusi, menentukan eksplorasi alternatif solusi, menentukan solusi yang relevan, menganalisis solusi, dan menganalisis alternatif solusi. Solusi yang saya ambil di sini model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan problem based learning. Upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, karena kegiatannya sudah dilaksanakan semua, jadi sudah tidak ada. Upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan? Yang pertama, diidentifikasi masalah, melakukan identifikasi masalah dengan berbagai metode. Untuk yang eksplorasi penyebab masalah, melakukan penentuan penyebab masalah secara lebih dalam dan terperinci. Penentuan penyebab masalahnya melakukan wawancara serta kajian literatur secara mendalam dan menganalisis kebenaran dari suatu penyebab masalah. Masalah yang terpilih yang akan diselesaikan, melakukan persiapan untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang terpilih, eksplorasi alternatif solusinya, melakukan analisis dalam memilih solusi yang relevan, menentukan solusinya, mempersiapkan rencana aksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam penyelesaian masalah yang terpilih dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan PBL. Tabel yang kedua, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Data observasi yang pertama itu wawancara siswa, wawancara rekan guru, wawancara kepala sekolah, wawancara pakar, dan kajian literatur. Identifikasi masalahnya, siswa memiliki semangat belajar yang rendah. Rumusan masalahnya, bagaimana cara meningkatkan semangat belajar pada diri siswa. Rencana aksi solusinya, dalam pembelajaran nantinya saya akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, tim games turnamen untuk mengatasi masalah siswa memiliki semangat belajar yang rendah.
Keterangannya waktu wawancaranya dilakukan pada tanggal 25 Juli 2022 dan 3 Agustus 2022. Untuk yang kedua, data observasinya sama seperti yang pertama, wawancara siswa, rekan guru, kepala sekolah, dan pakar, serta kajian literatur. Identifikasi masalahnya, kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah. Rumusan masalah, bagaimana cara meningkatkan komunikasi matematis siswa. Rencana aksi solusinya, dalam pembelajaran nantinya saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning untuk mengatasi masalah kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah. Waktu wawancaranya ini sama seperti yang pertama, tanggal 25 Juli dan 3 Agustus 2022. Tabel ketiga, format penilaian hasil wawancara atau produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara. Ini yang pertama saya lakukan kepada rekan guru, dia guru IPS. Pendidikan formalnya saya kasih poin 4, pengalaman kerja, pengetahuan teknis, keterampilan teknis saya kasih poin 3, motivasinya saya kasih poin 4, kerjasama saya kasih poin 3, etika atau sopan serta kemampuan komunikasi saya kasih poin 4. Terus untuk yang kedua, wawancaranya kepada Wakasara Sarana Prasarana, pendidikan formalnya 4, pengalaman kerja, pengetahuan teknis dan keterampilan teknisnya poinnya 3, motivasinya 4, kerjasamanya 3, etika atau sopan santun komunikasinya 4, lalu kepada Ketua MGMP Matematika, ini dari pendidikan formal, pengalaman kerja, pengetahuan teknis, keterampilan teknis, motivasi, kerjasama, etika atau sopan santun, serta kemampuan komunikasi, saya kasih poin 4 semua. Dan yang terakhir, kepada hasil wawancara kepala sekolah, sama seperti kepada pakar, pendidikan formal, pengalaman kerja, pengetahuan teknis, keterampilan teknis, motivasi, kerjasama, etika, dan kemampuan komunikasi, saya kasih poin 4 semua. Untuk tabel yang keempat, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei kepada guru, ini kepada diri saya sendiri. Yang pertama, memiliki motivasi yang tinggi dan melaksanakan pekerjaan selalu, berpakaian rapi dan sopan selalu, tepat waktu selalu, melakukan komunikasi dengan bahasa yang jelas sehingga materi tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti selalu, memberikan penilaian yang objektif selalu, memiliki kriteria dalam melaksanakan penilaian, sering menguasai materi pelajaran selalu, melibatkan siswa dalam pembelajaran ini sering, merespon positif pertanyaan dan jawaban siswa selalu, meninggalkan tugas bila berhalangan hadir selalu, disiplin dalam pembelajaran selalu, dan yang terakhir ini memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan. Ini kadang-kadang. Yang terakhir, tabel yang kelima, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Ini kepada siswa. Yang pertama, kegiatan pembuka, pengamatannya menjawab salam dan berdoa, indikator pencapaiannya bersyukur, capaian perkembangan anaknya, siswa mampu mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ice breaking-nya, pengamatannya permainan berhitung, indikator pencapaian KD-nya, meningkatkan konsentrasi, capaian perkembangan anaknya, konsentrasi siswa meningkat. Pretest, pengamatannya tes tertulis materi himpunan, indikator pencapaian KD-nya memahami konsep himpunan, capaian perkembangan anak, siswa mengingat kembali konsep himpunan. Kegiatan inti pengamatan, ini saya menggunakan model problem based learning, ada 5 sintak dari orientasi peserta didik pada masalah sampai menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, indikator pencapaian KD-nya, mendeskripsikan pengertian relasi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Capaian perkembangan anaknya, siswa dapat mendeskripsikan pengertian relasi serta siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kegiatan post-testnya, tes tertulis, indikator pencapaiannya,
mampu menyelesaikan soal dengan baik. Capaian perkembangan anaknya, siswa mampu menyelesaikan soal dengan baik. Refleksinya, siswa menyajikan pengalaman belajarnya dalam berbagai karya. Indikator pencapaiannya, siswa mampu merefleksikan pembelajaran. Capaian perkembangan anak, siswa mampu menuliskan pengalaman belajarnya melalui refleksi model 4F. Fact, feeling, finding, dan future. Tindak lanjutnya, pengamatannya remedial dan pengayaan. Indikator pencapaian KD-nya, remedial untuk siswa yang belum mencapai KKM, dan pengayaan untuk siswa yang sudah di atas KKM. Capaian perkembangan anaknya diharapkan semua siswa mampu mencapai KKM. Mungkin itu saja hasil presentasi saya untuk rencana evaluasi. Jika ada saran dan masukan dari Pak Kis maupun Bu Rini, serta teman-teman yang lain, saya... Oke, baik Bu Latifah. Ya, presentasi dulu aja Bu ya. Kita 10 menit, nanti komentarnya atau masukannya di akhir aja.